Selamat pagi sahabat Mirai Aset, mungkin langsung ke slide pertama. Ya, jadi kita akan share publikasi dari BPS yang dirilis pada hari Jumat lalu terkait dengan ekspor impor dan neraca perdagangan. Jadi kalau kita lihat perkembangan, yang pertama kita akan share dulu dari sisi ekspor terlebih dahulu ya. Jadi ekspor memang mengalami kontraksi secara year on year sebesar 21,1%. Jadi sesuai dengan ekspektasi ya bahwa ekspor itu tercatat sebesar 22 billion US dollar. Namun memang kalau secara month on month itu ada kenaikan sebesar 5,5%. Jadi kalau kita lihat ya berdasarkan jenis ya baik mau itu ekspor oil and gas dan non migas itu semuanya mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat ya berdasarkan komoditas utama, ya, jadi memang dua komoditas unggulan kita yaitu batu bara dan CPO. CPO itu berkontribusi hampir 12% ya terhadap total non migas, ekspor non migas itu mengalami kontraksi lebih dari 35% secara year on year dan tercatat sebesar 2,5 miliar US dollar. Sementara itu untuk salah satu komoditas yang penting juga yaitu besi dan baja yang menyumbang sekitar 11% dari total ekspor itu mengalami kontraksi ya, masih relatif tidak terlalu besar kontraksinya secara year on year sebesar 1%. Sementara untuk batu bara yang menyumbang 11% dari total ekspor itu hampir mengalami penurunan sebesar 50% secara year on year dan nilainya itu tercatat sebesar 2,3 billion US dollar. Next. Jadi kalau kita lihat berdasarkan negara tujuan ya, memang terjadi semacam eh, kalau di bulan Agustus itu ekspor ke Tiongkok itu mengalami peningkatan ya dari sisi share-nya yaitu mencapai sebesar 25%. Itu dari sisi ekspor non migas. Kalau dari Tiongkok kalau ke Tiongkok itu tercatat secara year on year itu mengalami penurunan sebesar 12,7%, yang didominasi oleh besi baja eh, dan batu bara ya. Kemudian kalau secara akumulatif, mungkin next. Secara akumulatif sepanjang 8 bulan pertama itu terjadi perubahan ya dari tujuan ekspor kita ke Cina itu meningkat, namun ada pergeseran ya bahwa terjadi kenaikan ekspor nikel sepanjang 2022 dan 2023. Jadi ini memang sesuai dengan perkembangan terakhir bahwa investasi nikel Cina di Indonesia itu meningkat dan kita tercatat dalam 2 tahun terakhir itu ekspor kita ke Tiongkok itu mengalami peningkatan dari ekspor berdasarkan komoditas dari besi dari nikel ya. Sementara untuk dari biji logam itu mengalami penurunan. Next. Ya kalau kita lihat dari sisi impor itu ternyata penurunannya itu lebih dalam daripada yang kita perkirakan sebelumnya. Ya baru secara year on year itu turun 14,8%, hampir 15%. Secara month on month itu juga terjadi penurunan sebesar 3,5%. Jadi memang penurunan atau kontraksi yang terjadi di impor kita itu lebih dalam dibandingkan yang kita perkirakan sebelumnya. Kita perkirakan hanya terjadi kontraksi sebesar 10,1% secara year on year. Namun ternyata realisasinya itu kontraksi mencapai hampir 15%. Kalau dari sisi impor non migas itu mengalami kontraksi sebesar 12,1% secara year on year, tercatat sebesar 16,2 miliar. Sementara untuk impor migas turun signifikan, hampir 30% secara year on year dan secara month on month itu turun 15%. Next. Jadi kalau berdasarkan jenisnya ya dari penggunaan dari sisi impor, masih didominasi oleh impor dari bahan-bahan mentah ya yang mencapai sekitar
kalau kita lihat di bulan Agustus itu tercatat mengalami penurunan sebesar 20,4%. Nah, memang ada penurunan dari impor migas ya, dan beberapa komoditas lainnya. Sementara kalau dari impor barang modal itu juga mengalami penurunan ya, sebesar 4% year on year. Dan secara month on month itu sebesar 4,6% karena adanya penurunan dari impor jenis untuk mesin dan peralatan listrik lainnya. Dan kalau dari sisi barang konsumsi itu tercatat mengalami peningkatan. Jadi berdasarkan tiga kelompok barang impor, ini impor untuk barang-barang konsumsi itu naik ya sebesar 2,2% secara month on month menjadi 2,1%. Next. Ntar kalau kita lihat ya secara keseluruhan ya memang dengan pertumbuhan impor lebih yang mengalami kontraksi lebih dalam dari ekspektasi itu kita neraca perdagangan Indonesia mencatatkan peningkatan secara signifikan. Nah, tercatat sebesar 3,1 billion dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan di bulan Juli yang sebesar 1,3 billion. Dan lebih tinggi juga dibandingkan dengan yang kita perkirakan sebelumnya sebesar 1,1 billion US dollar ya. Jadi memang sekali lagi saya sampaikan ya bahwa pelebaran neraca perdagangan di bulan Agustus itu terjadi terutama karena impornya yang turun mengalami penurunan yang lebih dalam dibandingkan dengan yang kita perkirakan sebelumnya. Dan secara akumulasi sepanjang 8 bulan 2023 itu trade balance kita mengalami surplus masih cukup tinggi ya, meskipun penurun dibandingkan dengan 8 bulan di tahun 2022 itu di Januari sampai dengan Agustus itu tercatat sebesar 24,4 billion, lebih rendah dibandingkan dengan di 2022 yang sebesar 34,9 billion. Dan ini merupakan sebenarnya meskipun menurun, tercatat masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita lihat memang akumulasi surplus neraca perdagangan masih cukup baik dan seharusnya secara fundamental ini berpengaruh positif terhadap nilai tukar rupiah ya, meskipun memang secara sentimen masih tergantung dari sentimen global ya, terutama arah dari kebijakan moneter Bank Sentral di Amerika Serikat dan sampai kapan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed itu menaikkan suku bunga. Jadi overall dari rilis data neraca perdagangan di hari Jumat lalu itu masih menunjukkan bahwa kondisi external balance atau keseimbangan eksternal Indonesia itu masih cukup baik. Mungkin sekian sementara ini dari saya, kembali ke Glenda. Terima kasih, selamat pagi. Semoga bermanfaat.